Hai, selamat malam teman-teman semuanya. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas soal TO pertama tanggal 15 September 2022. Oke, sebelum memasuki sekolah dasar, Melia memiliki konsep bahwa guru adalah orang yang mengajar di kelas dan berpakaian setelan blazer yang rapi seperti ibunya yang merupakan seorang guru. Nah, ini berarti ada sebuah anggapan awal ya, konsepsi awal. Setelah Melia memasuki sekolah dasar, ia bertemu dengan Pak Andre yang merupakan guru olahraga. Pak Andre mengajar peserta didiknya di lapangan dan selalu mengenakan pakaian olahraga serta peluit. Nah, di sini ada konsep baru yang dia peroleh. Melia kemudian memiliki konsep baru tentang guru bahwa tidak semua guru harus memakai setelan blazer yang rapi dan mengajar di kelas. Ilustrasi tersebut menjelaskan telah terjadi perkembangan kognitif pada diri Melia yang terdiri dari dua proses, yaitu proses perkembangan kognitif itu ada dua, ya, asimilasi dan juga akomodasi. Penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi teori kognitif menurut Piaget itu dinamika perkembangan kognitif individu itu ada dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada di dalamnya. Jadi yang dimaksud asimilasi di sini adalah di sini ada seseorang, katakanlah ya, dia punya mengintegrasikan persepsi baru ini, dia hubungkan ke dalam struktur kognitif yang lama. Nah, ini disebut dengan proses asimilasi. Nah, sebelum memasuki sekolah dasar kan tadi Melia itu memiliki konsep bahwa guru adalah orang yang mengajar di kelas dan berpakaian setelan blazer yang rapi seperti ibunya yang merupakan seorang guru. Nah, setelah Melia memasuki sekolah dasar, ia bertemu dengan Pak Andre yang merupakan guru olahraga tadi kan. Sehingga pernyataan ini adalah unsur asimilasi ya, di mana proses asimilasi itu masuknya konsep baru tentang guru tadi, dia integrasikan dengan konsep yang lama, yang bahwasannya tadi guru memakai blazer. Kemudian akomodasi adalah proses kognitif di mana struktur kognitif yang sudah dimilikinya itu harus disesuaikan dengan informasi yang dia terima. Nah, kalau asimilasi tadi baru pengintegrasian, tapi kalau akomodasi ini sudah mulai disesuaikan informasinya ya. Ini mulai disesuaikan informasinya dengan struktur kognitif yang telah diterimanya tadi. Pada kasus ini terjadi akomodasi sehingga apa? Melia tadi sudah bisa menyesuaikan informasi yang diterima dengan struktur kognitif yang ada sehingga cocok dengan pengalaman baru yang dimilikinya tadi. Sehingga dia dapat konsep baru bahwasanya apa? Guru itu tidak semuanya harus memakai setelan blazer yang rapi dan mengajar di kelas. Oke. Saya lanjutkan di soal nomor 2. Jean Piaget merupakan seorang ilmuwan Prancis yang menghasilkan penelitian bahwa proses perkembangan kognitif terbagi ke dalam 4 tahap utama secara kualitatif dan setiap tahapannya akan memunculkan karakteristik yang berbeda. Tahapan perkembangan yang dikemukakan Jean Piaget untuk siswa sekolah dasar ada pada opsi berikut. Nah, di sini sudah dikhususkan pada siswa sekolah dasar ya. Sebenarnya kalau yang ditanyakan itu tahapan Jean Piaget itu ada 4 ya, praoperasional, kemudian operasional. Mohon maaf, sebelum operasionalnya ada satu lagi yaitu tahap sensori motorik ya. Nah, jadi perkembangan kognitif menurut Jean Piaget itu ada 4. Yang pertama sensori motorik, kemudian praoperasional, kemudian operasional konkret dan operasional formal. Nah, yang ini itu dialami oleh siswa SD ya. Nanti akan saya jelaskan tentang tahap-tahapannya. Oke. Jadi tahun 1950 Jean Piaget itu adalah seorang ilmuwan yang mendalami perkembangan kognitif individu. Dari hasil risetnya ia mengemukakan bahwa tahapan perkembangan kognitif itu ada 4. Yang pertama yaitu sensori motorik untuk usia 0 sampai 2 tahun.
Jadi anak-anak usia 0 sampai 2 tahun itu akan bergerak kalau ada sensor yang mendekatinya. Yang kedua yaitu praoperasional, ya, dia sudah tahu merah, kuning, hijau, biru, tapi dia belum bisa tuh mengoperasionalkan, sudah tahu angka tapi belum bisa menambahkan, mengurangkan, maka disebut praoperasional. Terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun, sedangkan operasional konkret ini biasanya pada anak kelas bawah ya, 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal. Nah, karena siswa SD kita tuh kemungkinan ini ya dari usia 6 sampai 13 tahun, maka siswa SD mengalami 3 fase perkembangan kognitif, yaitu praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Lanjut nomor berikutnya. Seorang anak di sebuah sekolah dasar sedang diteliti dan karakteristiknya seperti ini ya. Self-center dalam memandang dunia. Nah, ini berarti masih sesuai egosentrisnya sendiri-sendiri. Sudah dapat mengklasifikasikan objek atas dasar ciri yang sama. Nah, sudah bisa mengklasifikasi objek, misalnya merah dikelompokkan dengan merah, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau. Itu disebut sudah mampu melaksanakan pengelompokan. Kemudian mulai mengoleksi benda dengan ciri-ciri tertentu. Nah, misalnya dia suka boneka, maka yang dikoleksi adalah boneka-boneka. Suka dengan ikan, yang dia koleksi adalah ikan. Kemudian proses berpikirnya masih intuitif. Intuitif itu berarti sesuai dengan kata hatinya, belum sesuai dengan logika. Berarti dia berada pada tahap apa? Nah, ini berarti dia berada tahap praoperasional ya. Praoperasional itu bayangan kita seperti anak-anak TK, anak-anak PAUD TK itu dia sudah mampu mengklasifikasikan, tetapi dia masih berdasarkan proses intuitifnya saja dulu, belum secara logika. Jadi ciri praoperasional yang pertama adalah self-center ya, dalam memandang dunia. Sudah dapat mengklasifikasikan objek, misalnya segitiga digabungkan dengan segitiga, ukuran kecil, besar, sedang dijadikan satu. Nah, itu namanya sudah bisa mengklasifikasikan. Kemudian mulai mengoleksi benda berdasarkan ciri tertentu dan proses berpikirnya masih intuitif. Selanjutnya, seorang anak di sebuah sekolah dasar sedang diteliti. Tadi karakteristiknya sama ya. Kalau tadi yang ditanyakan itu pada tahap apa, berarti jawabannya kan tadi praoperasional. Nah, tapi di sini yang ditanyakan adalah tahun, kelas berapa. Nah, praoperasional di sini itu berakhir pada usia 7 tahun. Inilah kenapa pendidikan di SD itu diminta anak yang masuk SD itu usia 7 tahun supaya apa? Supaya sudah tuntas masa praoperasionalnya agar dia bisa menuju ke tahap perkembangan kognitifnya operasional konkret. Jadi kemungkinan praoperasional ini masih dialami oleh siswa kelas 1. Kenapa? Karena mungkin ada siswa kelas 1 yang usianya belum ada 7 tahun misalnya seperti itu. Lanjut. Oke. Anak usia SD pada tahap periode operasional konkret itu sudah dapat berpikir secara kompleks. Ya, ini operasional konkret. Bayangkan anak kelas 1, 2, 3. Oleh sebab itu menurut Piaget, ciri utama periode operasional konkret adalah transformasi reversibel dan sistem kekekalan. Nah, ini kemarin juga keluar di soal UP saya, karena kita kan mungkin hanya hafalan ya, kita hafalan transformasi reversibel, sistem kekekalan. Tapi yang ditanyakan itu justru malah contoh dari transformasi reversibel dan sistem kekekalan itu apa gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud transformasi reversibel ini seperti berikut ya. Jadi pada usia anak 7 sampai 12 tahun, ini tahap operasional konkret, itu dia sudah mengerti adanya konsep bahwa suatu objek itu ada konsep kekekalan. Misalnya apa? Misalnya jika pada anak usia ini diberikan 2 gelas yang berbeda volumenya, katakan ini gelas yang seperti ini, yang kedua gelasnya seperti ini ya. Ini kan berarti volume gelasnya berbeda. Lalu pada gelas kecil dimasukkan air, kemudian air tersebut dimasukkan ke gelas yang besar, maka anak akan mengerti bahwa volume air pada kedua gelas tersebut sama, asalkan tidak ditambah atau tidak dikurangi. Artinya walaupun di sini tempatnya itu berubah bentuk, tetapi ada kekekalan. Apa yang tidak berubah yaitu volumenya. Ini yang disebut dengan konsep transformasi reversibel dan hukum kekekalan. Berarti jawabannya yang mana? Yang C ya.
Jadi Deti itu sudah paham bahwa volume air itu akan tetap sama meski ditempatkan pada berbagai wadah selama tidak ditambah atau tidak dikurangi. Lanjut, seorang anak memiliki kemampuan mengoperasionalkan kaidah logika matematika dari yang sederhana sampai kombinasi. Nah, berarti di sini sudah memasuki mulai operasional formal ya, karena dia sudah mampu menggunakan logikanya. Contohnya nih, kalau dia tahu bahwa A bagi B itu sama dengan C, maka A itu adalah hasil kali B dengan C. Nah, biasanya ini sudah dipahami oleh anak-anak kelas 5, kelas 6, karena dia sudah berada pada tahap operasional formal. Jadi sudah bisa menghubungkan antara satu kaidah dengan kaidah yang lain. Oke, saya lanjutkan. Pada saat di kelas-kelas awal sekolah dasar, dalam pembelajaran matematika, guru harus mencontohkan dengan benda-benda yang nyata pada anak sebagai media pembelajaran. Kenapa? Karena dia masih operasional konkret. Jadi anak-anak kelas bawah itu tidak bisa, kalau mau kita suruh membayangkan, langsung kita ajari operasional tanpa menggunakan benda yang nyata. Misalnya untuk menjelaskan 2 tambah 3 itu dapat kita peragakan dengan memperlihatkan 2 benda dan 3 benda nyata, seperti misalnya potongan lidi. Nah, teknik pengajaran tersebut diperlukan guru saat anak sedang ada dalam periode apa tadi? Nah, sudah jelas ya tadi ya, ada pada tahap operasional konkret. Karena juga di soal sudah jelas tuh anak kelas kelas awal SD itu dia berada pada tahap operasional konkret. Saya lanjutkan. Anak di usia sekolah dasar masih mengalami fase perkembangan termasuk dalam bidang sosial. Jika seorang anak mengalami kekecewaan atas tidak terpenuhinya keinginan, dia dapat berperilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Nah, di sini jadi sudah ada reaksi menyerang ya oleh anak-anak ini, baik itu menggunakan fisik maupun menggunakan kata-kata. Bentuk reaksi ini diidentifikasi dengan tindakan yang disebut apa? Nah, ini namanya anak-anak agresi ya, teman-teman. Jadi di sini perilaku-perilaku negatif itu harus kita pahami ya. Ada yang pertama pembangkangan. Biasanya ngeyel, terus kayak gitu dibilangin nggak manut, nggak nurut, itu berarti dia pembangkangan. Terus agresi tadi sudah mulai adanya perilaku menyerang, kemudian berselisih, ada ini yang suka menggoda, teasing, persaingan, rivalry, bisa dengan kerjasama, tindakannya berarti cooperation, ada tingkah laku berkuasa, ascendant behavior, kemudian mementingkan diri sendiri, selfishness, dan simpati. Nah, apa itu agresi? Saya ulang lagi, agresi adalah perilaku menyerang balik, baik itu secara nonverbal maupun verbal. Agresi ini merupakan bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kecewa atas tidak terpenuhinya keinginan atau kebutuhan yang dialaminya. Agresi ini diwujudkan dalam perilaku menyerang seperti bisa memukul, mencubit, menendang, menggigit, marah-marah, dan mencaci maki. Lanjut, Ibu Yuni adalah seorang guru baru di SDN Harapan Bangsa. Pada suatu hari ketika ia mengajar di kelas pertamanya, ia mengamati bahwa ada seorang siswa yang telah mendominasi teman-temannya. Siswa tersebut sering menyuruh dan memaksa teman-temannya untuk memenuhi kebutuhannya seperti memalak uang jajan milik teman-temannya. Nah, ini berarti anak itu sangat mendominasi ya, dia punya power di situ. Itu namanya perilaku ascendant behavior. Ya, ascendant behavior itu apa? Yaitu ascendant behavior adalah adanya tingkah laku berkuasa. Karena tadi siswanya diketahui mendominasi atau bersikap business. Wujud dari tingkah laku ini seperti meminta, menyuruh, mengancam, memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Lanjut. Pergaulan dengan teman sebaya memegang peranan penting dalam perkembangan sosial anak-anak di masa sekolah dasar ya. Jadi anak-anak SD itu masih tergantung dengan teman sebayanya. Pertanyaannya adalah, menurut Santrok terdapat 3 perilaku yang dapat lahir dari kegiatan pertemanan dengan teman sebaya ya. Jadi misalnya ada seorang anak terus dia berteman dengan teman sebayanya, maka akan muncul
3 kegiatan pertemanan. Nah, apa itu? Akan ada yang pertama itu adalah anak yang populer. Yang kedua adalah anak yang terabaikan. Dan yang ketiga adalah anak yang tertolak. Nah, pasti nih dalam sebuah katakan kelas atau kelompok tuh biasanya ada anak yang populer, ada anak yang terabaikan, ada anak yang tertolak. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi menurut Santrox setidaknya ada 3 perilaku ya. Yang pertama melahirkan popularitas, disebut dengan anak-anak yang populer di sekolahnya. Yang kedua anak yang diabaikan atau neglected children, anak-anak yang mendapat sedikit perhatian dari teman-temannya, tapi di sini dia nggak nakal, hanya memang tidak begitu mendapat perhatian banyak atau perhatiannya hanya sedikit. Yang ketiga adalah anak yang tertolak atau rejected children, itu anak yang tidak disukai oleh teman sebayanya karena perilakunya yang agresif, yang suka menyerang. Lanjut ya. Salah satu indikator di kelas rendah yaitu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi. Nah, jadi di sini kita pengen siswa kita itu bisa mencari informasi yang disajikan dalam bentuk apa. Hasilnya nanti bisa berupa lisan, tulisan, gambar, atau eksplorasi lingkungan. Nah, Pak Edi seorang guru SD di kelas rendah yang berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi agar materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasinya apa kira-kira? Nah, karena tadi yang ingin dipelajari adalah materi sumber daya energi, maka sebaiknya yang mana? Apakah A, menampilkan gambar colok 1 PLTA, berarti di sini ada energi, memberi pesan agar selalu rajin belajar, ya tidak tepat, memberi penugasan untuk mencari informasi tentang sumber energi, ya bagus, tapi kalau di surat kabar kan hasilnya tidak begitu maksimal. Ini oke, ini ya yang membuat rancu. Pembagian kuis berarti itu bukan bentuk kegiatan inti. Membuat kesimpulan pentingnya energi juga bukan kegiatan inti karena ini penutup, ini juga penutup, sehingga yang paling tepat adalah menampilkan gambar contoh salah satu PLTA dan menceritakan fungsinya. Lanjut, dalam kehidupan di bidang perekonomian terdapat berbagai hambatan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit yang mendunia. Guru ketika ditanya oleh siswa tentang hal tersebut, jawabnya adalah, nah bagaimana ya? Di sini disebutkan bahwa adanya hambatan yang disebabkan oleh wabah penyakit. Maka apa yang akan kita lakukan? Apakah A, meminta siswa mengumpulkan berita ekonomi? Nggak tepat ya. Mengarahkan siswa untuk fokus mencermati peluang ekonomi juga tidak tepat. Yang C, menggunakan data dari pemerintah sebagai instrumen untuk menjelaskan naik turunnya perekonomian Indonesia secara periodik. Nah, ini betul. Jadi dalam menjelaskan itu kita menggunakan data-data instrumen dari Menteri Perekonomian misalnya ya, atau mohon maaf dari segi ekonomi yang bisa kita cari untuk menjelaskan tentang hambatan yang disebabkan karena adanya wabah penyakit. Lanjut. Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi sosial. Nah, ini teman-teman, tolong tips dari saya ini dicermati ya. Kompetensi guru 4 itu harus benar-benar dipahami sampai ke contohnya, sampai ke pembagiannya yang termasuk kompetensi profesional apa, kompetensi pedagogi apa, kompetensi sosial apa, itu harus tahu ya. Nah, di sini contohnya kompetensi sosial itu yang mana? Apakah yang A mendapatkan status sosial, apakah nomor 1 mendapatkan status sosial dari masyarakat? Itu bukan sebuah kompetensi sosial ya. Sosial itu hubungan dengan orang lain dan bisa dicontoh. 2, memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Nah, ini betul karena dia sudah paham bahwa kita itu bagian dari sebuah masyarakat. Yang C, menyesuaikan tindakan dengan kehendak hatinya. Nah, berarti di sini tidak sesuai dengan kepribadian seorang guru. Yang 4, mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Lah, ini betul. Yang 5, menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi, ini juga betul. Maka tapi yang paling tepat di antara apakah 24 atau
25, yang paling tepat adalah yang nomor 24. Karena di sini sebagai rujukan informasi ini kurang tepatnya di situ karena tidak semua informasi bisa kita jawab ya. Nah, sehingga yang paling tepat adalah nomor 2 dan 4. Lanjut. Ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal hendaknya sejauh mungkin mewakili materi pelajaran yang telah disampaikan dan tingkat kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk mewujudkan soal yang demikian, tindakan yang harus dilakukan apa? Lah karena di sini tadi kasusnya adalah untuk mewujudkan soal itu kan berarti masuknya ke penilaian. Sebelum membuat soal apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat kisi-kisi soalnya dulu. Jadi di sini kisi-kisi soal itu bukan untuk mempersulit guru dalam membuat soal itu sendiri, tetapi kisi-kisi itu sudah terencana yang sesuai dengan apa? SK, KD, materi, dan indikator pencapaian kompetensi. Maka dalam pembuatan soal akan sangat mudah dan tentu juga akan sangat membantu dalam penyebaran soal. Lanjut. Pembelajaran IPS bisa menggunakan berbagai media pembelajaran, betul ya. Beberapa guru ada yang menggunakan media video untuk membantu menjelaskan subtema hemat energi. Manfaat media video dalam proses pembelajaran adalah, nah kira-kira yang mana ya? Fungsi video itu kan untuk menjelaskan ya, atau memvisualisasikan atau menggambarkan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya dengan menggunakan verbal. Contohnya tentang peredaran darah. Kalau kita tidak melihat video peredaran darah, pasti siswa itu juga hanya membayangkan seperti apa toh peredaran darah dalam tubuh manusia itu gitu ya. Maka di sini manfaat media videonya untuk apa? Karena tadi media videonya adalah tentang hemat energi. Maka apa fungsinya? Pasti untuk memahami, untuk meningkatkan pemahaman materi atau membuat materi menjadi lebih mudah. Lanjut. Bu Siti guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran ya untuk KD 3.6 kelas 5 sebagai berikut. Ini ya KD-nya ya. Setelah mengikuti pembelajaran, berarti di sini condition peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi pada panca indera sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi behavior itu bisa menerapkan sifat bunyi. A-nya audiens itu adalah peserta didik. Nah, di sini degree-nya juga belum lengkap ya. Nah, maka pertanyaannya alat evaluasi ya yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan adalah apa? Yang untuk menilai ketercapaian tujuan dan indikator, yaitu dengan cara bisa dengan pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi dan contoh pemanfaatnya di kehidupan sehari-hari. Karena di sini ada kata menerapkan sifat-sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari, berarti yang tepat adalah yang A. Lanjut, seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk hidup. Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahkan bahan ajar yang sesuai adalah, nah berarti di sini pengen menunjukkan kewajiban dan hak sebagai makhluk hidup. Kemudian juga ingin menunjukkan keunikan dari rangkaian kegiatan ritual berbagai daerah. Maka apa ini bahan ajar yang sesuai? Bahan ajarnya adalah tentang ritual perkawinan daerah berbagai daerah melalui video. Jadi di sini dia akan mengenal satu ritual pernikahan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Lanjut. Berikut ini ada beberapa model pembelajaran yang dapat dipilih untuk PPKN adalah, nah sebenarnya model itu tidak ada yang terbaik ya. Model yang terbaik adalah model yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Tapi di sini menurut Fred Neumann yang mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum, dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. Pendekatan Neumann mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi orang lain dengan
Demikian memberikan kompak pada keputusan-keputusan kebijakan. Hanya apabila kita memiliki tingkat kompetensi dan kompetensi ini kita kemudian dapat dianggap sebagai pelaksana yang bermoral. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Materi pelajaran kelas 8 subtema perbedaan waktu merupakan materi yang dirasakan sulit oleh peserta didik. Hal ini merujuk pada hasil wawancara dengan peserta didik bahwa materi tersebut abstrak, hanya hitungan, guru tidak banyak memberi contoh, sehingga sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan. Upaya perbaikannya dengan apa? Upaya perbaikannya dengan menggunakan metode drill ya. Nah, metode drilling atau latihan-latihan soal. Metode drill adalah dengan memberikan latihan soal kepada siswa, kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang hingga sebagian besar bahkan seluruh siswa memahami materi yang telah dibahas. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Ini juga keluar di soal UP saya kemarin. Jadi tentang ini ya, tulang yang menyusun tulang yang membentuk rongga dada, letak dan fungsinya. Yang pertama tulang yang saya buat, maaf kalau gambarnya kurang bagus ya. Nah, ini yang saya buat adalah di sini itu namanya tulang hulu ya. Ini tulang hulu. Tulang hulu itu letaknya paling atas. Setelah ada tulang hulu, dan di sini ada tulang dada. Ya, tulang badannya dada, terus yang bawah ini namanya tulang taju pedang. Jadi kalau di sini tulang taju itu paling atas berarti salah, tulang hulu paling atas. Oke, tempat melekatnya tulang rusuk yang kedua. Ya, jadi kalau tulang hulu itu yang melekat sebenarnya tulang rusuk yang pertama. Kalau tulang taju itu bukan paling atas tapi paling bawah ya. Melekatnya rusuk pertama dan ketujuh juga salah. Kemudian tulang badan ini atau kita sebut dengan tulang dada, itu tempat melekatnya tulang rusuk ketiga sampai dengan ketujuh ya. Jadi tulang rusuknya itu yang pertama dan yang kedua itu menempel di sini di tulang hulu. Kemudian setelah satu dan kedua menempel di tulang hulu, rusuk nomor 3, 4, 5, 6, 7. Tulang rusuk ketiga sampai ketujuh itu disebut dengan tulang badan ya. Yang ada di tengah melekatnya tulang rusuk ketiga sampai ketujuh. Kalau ini kan tadi sudah 2 tulang. Nah, terus ketiga, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 itu menempelnya di tulang badan. Kemudian untuk tulang taju pedang itu tidak ada tulang rusuk yang menempel di sini. Berarti yang betul adalah nomor 2 dan 4.